Selamat siang sahabat Portal Kanker. Hari ini kita akan mendengarkan bagaimana diagnosis dan terapi pada kanker serviks atau kanker leher rahim dari ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Portal Kanker. Perkenalkan, nama saya Dr. Trisya Dewi Anggreni. Saya dokter opsin subspesialis ginekologi onkologi atau kanker kandungan. Hari ini kita akan membicarakan mengenai kanker serviks beserta penata laksanaannya. Baik, saat pertama kali pasien datang dengan kecurigaan kanker serviks, tentu saja dokter akan melakukan pemeriksaan melalui tanya jawab atau yang kita sebut namanya anamnesis. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan ginekologi atau pemeriksaan kandungan yang tentu saja membutuhkan pasien untuk naik di atas meja pemeriksaan. Kemudian dokter akan memasukkan alat yang kita sebut namanya spekulum untuk melakukan pemeriksaan inspeksi atau inspekulo untuk melihat daerah leher rahim. Kenapa? Karena leher rahim itu letaknya adalah 7-10 cm dari bukaan vagina. Sehingga memerlukan alat untuk melihat kelainan di dalam leher rahim atau serviks. Setelah dokter melakukan pemeriksaan inspekulo, jika ada kecurigaan ke arah keganasan serviks atau kanker serviks, biasanya dokter akan melakukan biopsi. Nah, dari hasil biopsi ini kemudian dikirimkan ke laboratorium histopatologi untuk menilai satu, apakah ganas atau bukan. Jika ganas, tipenya adalah tipe apa. Setelah melakukan biopsi, dokter akan melakukan pemeriksaan dalam dengan memasukkan jari ke liang vagina untuk menilai besarnya massa di daerah leher rahim untuk menentukan stadium klinis daripada kanker serviks. Karena serviks itu sepertiga bagian yang bisa kita lihat, oleh karena itu staging yang dipakai masih menggunakan staging secara klinis. Walaupun saat ini sudah berkembang dengan menggunakan staging secara imaging yang biasanya kita gunakan dengan menggunakan MRI. Pada waktu melakukan pemeriksaan staging secara klinis, dokter akan menentukan massanya itu diameternya besarnya berapa. Kemudian dokter akan menentukan sudah ada infiltrasi ke daerah sekitar belum. Apakah sudah ada infiltrasi ke daerah vagina. Kemudian dokter juga akan menilai apakah sudah ada infiltrasi ke daerah parametrium atau daerah sebelah kanan kiri daripada rahim. Dan apakah penyebarannya ini sudah sampai ke dinding panggul atau belum. Hal-hal itu akan menentukan stadium klinis daripada keganasan serviks. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan ultrasonografi transvaginal, yaitu melakukan USG melalui liang vagina untuk menilai pertama besarnya massa yang lebih akurat lagi di daerah leher rahim, apakah sudah ada spreading daripada keganasan ini ke badan rahim. Kemudian kita juga akan melihat ke parametrium atau daerah kanan kiri daripada rahim. Kemudian dokter juga akan menilai apakah ada pembesaran kelenjar getah bening di daerah pelvis atau di ruang rongga panggul dan di daerah para aorta. Kemudian dengan USG abdomen, dokter juga akan bisa melihat apakah ada kemungkinan sudah ada penyebaran di organ-organ abdomen yang lain seperti misalkan hepar, kemudian daerah yang di depan daripada rahim yang kita sebut kandung kemih, ataukah sudah ada infiltrasi kecurigaan ke daerah usus besar yang kita sebut namanya rektosigmoid. Setelah itu dokter akan meminta pasien untuk membawa kembali hasil yang sudah dilakukan biopsi. Setelah itu baru akan ditentukan apakah perlu melakukan pemeriksaan imaging lebih lanjut. Seperti imaging advance yang biasa kita gunakan dengan menggunakan MRI. Bersama dengan MRI, dokter juga akan melakukan pemeriksaan ronsen toraks untuk melihat apakah ada penyebaran di daerah paru.
Jika ada kecurigaan infiltrasi ke daerah kandung kemih atau penyebaran dari suatu keganasan serviks ke kandung kemih, dokter akan melakukan pemeriksaan sistoskopi, yaitu teropong ke dalam kandung kemih untuk menilai apakah memang ada suatu massa yang berasal dari leher rahim atau serviks yang sudah masuk ke dalam kandung kemih dan melakukan pengambilan biopsi. Apabila ada kecurigaan penyebaran ke daerah usus besar atau rektosigmoid, dokter juga akan melakukan pemeriksaan yang disebut dengan anuskopi, teropong ke daerah melalui daerah anus ke daerah rektum untuk melihat apakah memang sudah ada infiltrasi massa di daerah rektum. Dan hal ini tentu saja keseluruhan akan menjadi suatu kesimpulan dalam penegakan stadium dari kanker serviks. Pilihan terapi untuk kanker serviks tentu saja tergantung daripada stadium yang kita tegakkan, baik secara klinis maupun secara imaging. Sudah ada tata laksananya apabila kanker serviks itu stadiumnya kurang dari 2A, maka masih bisa kita lakukan tata laksana operasi. Namun apabila stadiumnya di atas 2A, maka tata laksananya adalah tidak bisa dengan operasi lagi, tapi dengan radiasi. Jadi seperti demikian. Sebenarnya tidak ada yang lebih superior antara operasi ataupun radiasi. Apabila pasien stadium 1 kurang dari 2A namun ada kontraindikasi untuk kita melakukan operasi, misalkan pasien usianya sudah terlalu lanjut atau pasien terlalu gemuk atau obesitas morbid yang dimana kita berpikir bahwa operasi radikal yang akan kita kerjakan tidak akan bisa mencapai radikalitas, maka dokter akan melakukan radiasi dengan segera. Ya, jadi pilihannya memang antara radiasi atau operasi itu tentu saja akan banyak pertimbangan yang akan dilakukan oleh dokter. Kanker serviks apakah bisa disembuhkan? Tentu saja bisa apabila kita menemukan pada stadium yang dini. Jadi memang yang terbaik adalah menemukan sedini mungkin kanker serviks sehingga kita bisa menata laksana lebih baik dengan harapan angka kesembuhannya lebih baik. Demikianlah sahabat Portal Kanker, penjelasan tentang diagnosis dan terapi pada kanker serviks atau kanker leher rahim dari ahlinya.